Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Puji syukur kita angkat kepada Tuhan sebab Tuhan sungguh baik. Mari kita siapkan hati kita bersuka cita memuji Tuhan, kita angkat pujian hidup yang sedih jadi belum. Jadi melodi yang
Ketekunan membuahkan hasil, yaitu kamari tutuan inang laden buana. Itulah tema kita pada malam hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara, untuk memasukkan seseorang masuk dalam kategori tekun itu tentu ada kategori-kategorinya. Orang yang tekun itu pertama bahwa orang itu tidak mut-mutan. Kalau dia sesuai mood itu bukan orang tekun. Karena orang tekun itu mau baik tidak baik waktunya, kalau sudah saatnya dia harus bergerak, maka dia harus melakukan hal itu. Nah, ketekunan membuahkan hasil. Itu sekali lagi bahwa itu tema kita pada saat ini. Dan tokoh utama kita di sini adalah seorang nabi, yaitu Nabi Elisa, yang dipersiapkan untuk menggantikan Elia. Ketika Elisa melihat Elia bahwa dia begitu berkuasa, ada banyak hal yang Tuhan perkenankan dilakukan melalui Nabi Elia, dia berjuang supaya kuasa yang diberikan kepada Elia itu juga diberikan kepadanya. Nah, supaya dia dapat mendapatkan itu, maka dia harus mampu untuk melihat Elia naik ke surga. Untuk dapat melihat Elia naik ke surga itu, Bapak Ibu, itu butuh perjuangan. Elia pergi, dia mengikutinya. Elia menyeberang, dia tetap mengikutinya. Dan apa yang terjadi? Dan satu hal yang sebelumnya, bahwa Elisa tahu bahwa kuasa yang ada pada Elia itu bukan kuasa dari mana-mana, tapi kuasa dari Tuhan. Karena itu dia mau supaya kuasa Tuhan juga ada mengiringi perjalanannya, pelayanannya. Oleh sebab itu dia rindu sekali bahwa Elia akan juga mewariskan semua hal-hal yang dialami, yang dilakukan itu kepadanya. Karena itu dengan penuh perjuangan Elisa terus mengikuti Elia. Dia berusaha mendapatkan kuasa yang ditinggalkan oleh Elia. Dan oleh karena itu permintaannya dikabulkan oleh Tuhan. Buktinya saudara adalah dia melihat Elia naik ke surga. Walaupun Elia berkali-kali jangan ikut, menghalangi Elisa untuk tidak mengikutinya, tapi dengan perjuangan yang gigih Elisa terus mengikuti Elia, dan Tuhan melihat itu, dan Tuhan mengabulkan permintaan dari Elisa. Saudara-saudara, selain bahwa Elisa melihat gurunya terangkat ke surga, juga dia mendapatkan satu warisan. Apa itu? Jubah dari Elia itu kan jatuh. Lalu jubah itu menjadi bagian atau milik dari Elisa. Apa simbol, apa yang mau dikatakan melalui jubah itu, saudara-saudara? Bahwa dari jubah itu lambang kehadiran Allah dalam pelayanan Elisa. Lambangnya atau simbol. Dengan jubah itu Elisa memulai tugasnya sebagai seorang nabi yang penuh dengan kuasa Tuhan. Jadi dia penuh dengan kuasa Tuhan. Dan dari situ saudara-saudara, bahwa permohonan yang dilakukan oleh Elisa kepada Elia memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam mengerjakan sesuatu dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan, akan membuahkan hasil, saudara-saudara. Itu berarti bahwa ketekunan dalam mengerjakan segala sesuatu sekali lagi akan membuahkan hasil. Nah, saudara-saudara, apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ini? Bahwa kita juga butuh perjuangan. Kita juga harus tetap berserah kepada Tuhan, supaya kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada kita. Kita ini bukanlah siapa-siapa. Saya sebagai pendeta tidak bisalah berbuat apa-apa kalau bukan kuasa Tuhan. Tidak mampu kita melakukan apapun, saudara. Hanya Tuhanlah yang dapat memampukan kita untuk dapat melalui berbagai macam tantangan hidup ini.
Yang penting bahwa kita tekun dalam perjuangan itu, dalam meraih atau mencapai harapan-harapan itu, hanya dengan tuntunan Tuhan, dengan ketekunan yang sungguh, maka harapan akan menjadi kenyataan. Apa istilahnya itu kalau dikatakan mimpi sudah menjadi kenyataan? Dream is coming. Mimpi akan menjadi kenyataan. Namun mimpi tinggallah mimpi kalau orangnya terus tidur. Karena itu kita harus bangun untuk mewujudkan mimpi itu. Dan kita bangun berjalan bersama dengan Tuhan untuk mewujud nyatakan mimpi-mimpi itu di dalam perkenanan kuasa Tuhan. Amin. Sungguh indah firman yang baru saja kita dengar. Untuk mengamininya, kita angkat pujian percaya janji. Saudara-saudara, baik kita kenal kita. Kami bersyukur kepada Tuhan pada malam ini, karena Tuhan kembali memberikan kami waktu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang menyapa kami di malam ini. Roh pengertian Tuhan berikan kepada kami untuk lebih mengerti lagi lebih dalam akan firman-Mu ini. Bapa di surga, pada malam ini kami bersyukur bersama dengan anak kekasih Alma Sofa atas pertambahan usia hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati anak kekasih ini dalam proses pertumbuhan perkembangannya. Demikian juga Tuhan kami berdoa membawa semua berkat-berkat Tuhan, kesehatan dan berkat Tuhan yang lain yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kami mensyukurinya di hadapan-Mu.
Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tetap bersukacita, tetap semangat menjalani hari-hari karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.